Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho serta pahala hanya dari Allah saja. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang kesekian kalinya di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dan disiplin memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Setelah kenikmatan yang terbesar di dalam kehidupan kita, ada satu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan pada hari ini, yaitu nikmat diberikan kesempatan. Setelah kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, maka kesempatan ini adalah satu nikmat yang tidak boleh kita abaikan. Dengan kesempatan tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk kita bersama-sama menambah amalan-amalan soleh kita. Dengan kesempatan tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita waktu untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, selanjutnya bertaubat terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Tentu kesempatan dan waktu ini tidak diberikan kepada setiap orang. Telah banyak orang yang meninggalkan kita, dipanggil pulang ke rahmatullah. Tetapi kita masih di sini, masih berada di dunia ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung hayat masih di kandung badan, mumpung masih diberikan kesempatan, kita maksimalkan waktu yang diberikan, lalu bertahan di dalam kesolehan, sehingga ketika nanti sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita sudah siap. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta pahala hanya dari Allah saja. Tentu kenikmatan ini tidak selalu datang kepada kita. Kadang untuk membuat sesuatu itu nikmat kembali, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah. Tapi kalau kita hitung antara musibah yang datang kepada kita dengan kenikmatan yang hadir kepada kita, tentu kenikmatan Allah itu lebih banyak. Sesungguhnya bahkan pada kondisi terpaceklik sekalipun, terbawah sekalipun, kita masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misal jika kita kebingungan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya kalau kita kebingungan mencari mana nikmat Allah yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, mengapa kalian tidak memperhatikan? Hari ini kita bahkan salah satu contoh saja bisa bernafas dengan nyaman. Ketika kita menghembuskan nafas, begitu nikmat. Di sisi lain ada orang, ada sahabat, ada tetangga kita yang tidak bisa bernafas dengan nyaman. Maka itu saja sudah cukup untuk membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah menguji kita ternyata menjadi orang yang paling sulit sealam dunia. Kita menjadi orang yang paling banyak ujiannya. Bahkan kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian yang terberat di dalam kehidupan manusia adalah salah satunya ditinggalkan oleh orang tercinta.
Memang begitulah macam-macam ujian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 memberikan informasi kepada kita, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Kalimatnya juga indah, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, berupa rasa takut, wal ju'i, berupa rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan uang. Itu adalah ujian-ujian Allah. Wa naqsi minal amwal wal anfus, kehilangan orang tercinta, wa thamarat, kekurangan sandang, kekurangan pangan, gagal panen dan seterusnya, gagal proyek dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, informasikanlah kepada orang-orang yang diuji itu kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa ujian, ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengatakan, sesungguhnya kami memang milik Allah dan kami memang pasti akan kembali lagi kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, Allah yang punya apa-apa. Allah berhak mengambil kembali apa yang kita dititipkan kepada kita, apa yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekasih kita Nabi Muhammad pernah diuji dengan ujian tersebut. Nabi Muhammad pernah diuji dengan kematian anaknya Ibrahim, yang mana itu adalah sebuah kebanggaan bagi seorang bapa, meskipun dia adalah seorang nabi. Dan hampir semua orang itu berbangga dengan anak laki-lakinya. Kalau dia raja, maka dia adalah penerusnya. Kalau dia bisnismen, maka dia adalah pewarisnya. Kalau dia mempunyai nama besar, maka dia yang akan meneruskan nama besar tersebut, anak laki-laki. Tetapi qadarullah, anak laki-laki itu tidak berhak didapatkan atau ada pada seorang nabi terakhir, supaya kenabian itu tidak diwariskan. Tetapi Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita manusia biasa. Beliau bersedih ketika ditinggal oleh anaknya yang laki-laki. Maka itu adalah salah satu ujian terbesar. Setelah itu orang-orang munafik, orang-orang kafir pada waktu itu justru memberikan opini yang buruk kepada Nabi Muhammad, bahwa seorang raja haruslah punya anak mahkota, seorang yang namanya besar harus ada penerusnya, dan Muhammad sekarang terputus nasabnya. Maka kesedihan itu menjadi bertambah, kesusahan itu menjadi bertambah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait musibah yang menimpa beliau. Apa kata Allah? Inna a'toina kal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Seperti tidak nyambung. Orang lagi dapat musibah, tapi Allah mengingatkan bahwa jangan fokus kepada satu musibah itu, karena Allah berikan banyak. Inna a'toina kal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Daripada nikmat satu ini yang hilang, Allah masih pertahankan kepadamu nikmat yang banyak. Kadang kita fokus kepada yang hilang, tidak bersyukur kepada apa yang masih ada di dalam diri kita. Bahkan kalau mau kita mengakui, sesungguhnya keadaan hari ini adalah hasil dari cita-cita masa lampau yang akhirnya Allah kabulkan. Lalu mengapa kita tidak bersyukur terhadap hal itu? Ketika satu dua musibah menerpa, lalu kita menjadi drop, menjadi down. Padahal wahai orang-orang yang beriman, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Allah mengingatkan kita bahwa musibah itu memang akan terjadi. Entah kapan datangnya, ujian itu pasti ada karena Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tetapi ingatlah, sebagaimana Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang kesedihannya, bahwa di balik kesedihan itu Allah tetap mempertahankan kenikmatan yang banyak untuk kita. Inna a'toina kal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Berbalaslah dengan kesyukuran. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau memang kita sekarang sudah sadar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan kesyukuran itu. Bukan ucapan terima kasih,
tetapi dengan bukti, dengan amal-amal yang nyata. Fasholli, salah satunya adalah simbolis awal, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Kalau kita bingung harus dimulai dari mana kita berubah, maka lihatlah dulu sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah, yang pertama nanti dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka perbaiki dulu sholat kita, karena Allah pun perintahkan fasholli li rabbika. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah, maka sholat ini adalah menjadi simbol bahwa kesolehan kita kepada Allah sang pencipta kita, nurutnya kita, taatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa wanhar, dan berkurbanlah. Dan kurban ini adalah simbol dari betapa kita ingin kebaikan yang sama yang didapatkan oleh orang-orang yang sama seperti kita. Simbol kebaikan kepada manusia yang lain. Kalau sholat simbol kebaikan kepada Allah, maka berkurban adalah simbol kebaikan kita kepada masyarakat. Buktikan kebersyukuran kita dengan sholat yang baik, yang benar. Buktikan kesyukuran kita dengan berkurban ketika kita memang berada atau mempunyai. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah tanggal 11 Zulqa'dah. Ada waktu beberapa hari lagi, sekitar 4 pekan menuju Idul Kurban. Mari kita bergegas, hitung perbendaharaan kita. Upayakan sekuat tenaga untuk menghitung apakah ada yang bisa kita kurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ancaman dari Rasulullah. Siapa yang pada saat ini, tahun ini mendapat kemudahan, ada dananya, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Rasul tidak mau dekat. Membeli HP yang bahkan mungkin nilainya juga jauh dari nilai kurban, bisa diupayakan. Membeli kendaraan, membeli fasilitas-fasilitas rumah yang harganya juga pasti jauh dari nilai kurban, itu bisa diupayakan. Lalu mengapa kurban tidak bisa diupayakan? Mari kita, khatib mengajak pada pribadi dan kepada kita semua, sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki salat-salat kita dan untuk berkurban pada waktu Idul Adha tahun ini. Mudah-mudahan Allah melihat pengorbanan kita sebagai bukti syukur kita, sehingga memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang salih, yang akan mendapatkan nikmatnya, manisnya surga Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Tersebar opini bahwa wafatnya anaknya Nabi yang laki-laki itu membuat Nabi terputus nasabnya, tapi Allah menghibur Nabi akhirnya. Sesungguhnya inna syani'aka, orang-orang yang membenci engkau, orang-orang yang membenci syariat engkau, orang-orang yang membenci sunnah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal abtar, dialah yang terputus. Bahkan terputusnya juga parah, karena terputusnya dari rahmat Allah. Mungkin sebagai Nabi beliau hanya terputus secara keturunan, tapi ada keturunan yang perempuan yang meneruskan namanya, kemuliaannya, kesolihahannya dan seterusnya. Tetapi orang-orang kafir yang memberi syariat, membenci syariat Islam, itu mereka terputus. Bahkan putus yang sangat besar, yaitu dari rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur, cerdas dalam memilih aktivitas ibadah, sehingga ketika nanti dihadapkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah pribadi yang terlihat bahwa sudah banyak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang pertama, sabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Sebagai bagian akhir dari pembicaraan ini, khatib ingin mengingatkan bahwa ketika musibah datang, tentu kalimat sabar itu harus tetap diutamakan. Jika ada orang yang memberikan nasihat sabar, sesungguhnya itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah. Ista'inu bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika ada yang memberikan nasihat sabar, sesungguhnya itu adalah nasihat dari Allah. Jangan sampai kita memutuskan bahwa sabar kita itu ada batasnya. Maaf, sabar saya ada batasnya. Tidak. Sabar itu tidak pernah ada batasnya. Karena innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Membatasi sabar, sesungguhnya kita sedang membatasi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita belum tertarik dengan itu, innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Sabar itu adalah aktivitas bertahan dalam ujian. Aktivitas bertahan. Tetapi bertahan itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Selama kita bertahan dan sabar, selama itu pula kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah masih sambungan ayat Al-Baqarah 155. Orang-orang yang diuji musibah lalu mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah, terserah Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Tuhan mereka. Wa rahmah, dan yang akan mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullah thumma ittaqullah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, karena tidak ada tempat yang terbaik di sisi Allah sebanding dengan orang-orang yang bertakwa. Mari kita panjatkan doa untuk mengakhiri khutbah ini. Doa yang ikhlas, doa yang penuh harap ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang jauh dari kelalaian karena kita khusyuk fokus kepada permintaan-permintaan kita. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita pada siang hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiya hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.